Soalnya ini penting teman-teman ya, riset kata kunci ini. Jadi dengan kata kunci ini nanti kita bisa mengetahui nih kata kunci mana yang udah banyak digunain sama kompetitor kita, terus juga kata kunci mana yang sering dipakai sama calon customer kita. Jadi itu pentingnya untuk meriset kata kunci ini teman-teman ya. Jadi kita kumpulin dulu nih. Oke deh, langsung aja teman-teman ya. Di sini aku langsung kasih tunjuk ke Shopee Seller Center-nya ya untuk upload produknya. Jadi untuk upload produknya langsung aja kita klik ini ya, tambah produk baru. Jadi di upload produk ini pertama kita isi judul produk dulu ya, atau nama produk. Nah ini sebagai contoh untuk produknya Alparus itu kan ada 5 jenis ya, atau 5 macam gitu. Nah ini salah satu contohnya aja ya, yaitu katakanlah sabun cuci mukanya ya, atau sabun wajahnya nih, sebagai contoh aja. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan aja nih. Nah pertama kita riset judul dulu nih, atau riset kata kunci ya, untuk dipasang di judul produk ini. Nah, cara riset kata kuncinya itu teman-teman bisa ke shopee.co.id-nya atau ke web Shopee-nya ya. Jadi di sini nanti kita akan riset kata-kata yang mau kita pasang di judul produk kita. Kalau misalnya yang mau kita upload ini adalah produk sabun wajah, berarti kita riset kata nih, kata sabun wajah pria, ada banyak kan sabun wajah pria, terus juga bisa sabun pencerah wajah, terus juga pembersih wajah, banyak kan. Jadi kita riset dulu nih di sini ya, di shopee.co.id untuk melihat suggest-nya. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini, sabun wajah pria. Nah, biasanya di bawah-bawah sini ini udah muncul lumayan banyak nih kata-kata suggest-nya ya, atau kata-kata yang direkomendasikan dari Shopee, atau kata-kata yang sering diketik sama customer. Nah, ini sudah dikasih tunjuk nih sama Shopee. Di sini sebagai contoh adalah sabun wajah pria pemutih. Ini berarti banyak banget nih customer yang mencari produk dengan kata seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman tinggal kumpulin aja ya di Excel ya kata-katanya ini. Jadi teman-teman di sini bisa bikin tabel dulu. Di sini adalah kata kuncinya. Biasanya orang-orang yang jualan di marketplace nyebut katanya itu adalah kata kunci. Jadi kayak sabun wajah pria pemutih ini disebutnya kata kunci. Nah, ini teman-teman bisa bikin tabel dulu ya di Excel kayak gini. Nanti kita kumpulin nih kata-katanya. Di sini ada kata kunci. Terus keduanya nanti ya setelah kita kumpulin kata kuncinya, nanti selanjutnya adalah kita riset volume pencariannya dari setiap kata kunci. Jadi misalnya di sini kata kunci pertama adalah ini ya, sabun wajah pria pemutih. Teman-teman klik dulu di sini. Sabun wajah pria pemutih. Nah, selanjutnya nanti kalau misalnya kita udah kumpulin kayak gini nih kata kuncinya, selanjutnya nanti kita akan cek volume pencarian. Nah, apa sih volume pencarian ini? Volume pencarian ini adalah eh, banyaknya orang yang mencari dengan kata kunci yang ini, sabun wajah pria pemutih ini. Jadi volume pencarian itu ya, banyaknya orang yang mencari produk dengan kata kunci ini, sabun wajah pria pemutih. Nah, ini bisa dicek di fitur iklanku Shopee ini nanti nih. Nanti saya akan jelaskan ya cara mengecek volume pencariannya. Pertama-tama di sini tugas teman-teman adalah ngumpulin dulu nih kata kuncinya ya. Sabun wajah pria pemutih, terus juga sabun wajah sabun pria khusus jerawat. Oh ya, di sini juga untuk ngumpulin kata kuncinya adalah disesuaikan dengan produk kita ya. Jadi misalnya di sini untuk produknya Alparus nih sebagai contoh adalah eh, buat pembersih doang ya, nggak khusus untuk jerawat. Jadi produknya sabun wajahnya ini nggak khusus jerawat. Jadi berarti ini nggak usah kita kumpulin nih khusus jerawat ini karena produknya Alparus ini eh, nggak bisa ngebersihin jerawat gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi yang masih relevan aja dengan fungsi dari produk kita ya teman-teman. Nah kalau untuk yang kata kunci ini sabun wajah pria pembersih wajah ini kan masih relevan tuh atau masih sama ya fungsinya dengan produknya Alparus. Jadi teman-teman bisa kumpulin di Excel. Tadi kata kuncinya apa? Sabun wajah pria pembersih wajah ya. Sabun wajah pria pembersih wajah. Oke, sebentar. Tipe wajah. Nah, selanjutnya kita cek lagi ya. Di sini sebagai contoh aja, aku contohin kumpulin 3 kata kunci aja ya. Nanti teman-teman bisa sebanyak-banyaknya ya untuk riset kata kuncinya. Soalnya ini penting teman-teman ya riset kata kunci ini. Jadi dengan kata kunci ini nanti kita bisa mengetahui nih
kata kunci mana yang udah banyak digunain sama kompetitor kita, terus juga kata kunci mana yang sering dipakai sama calon customer kita. Jadi itu pentingnya untuk meriset kata kunci ini teman-teman ya. Jadi kita kumpulin dulu nih. Terus kalau misalnya kata kunci ini sabun wajah pria murah. Nah, harga produknya Alparus kan premium teman-teman ya, di atas 100.000. Jadi nggak cocok nih pakai kata kunci ini, sabun wajah pria murah ini. Jadi nggak usah dikumpulin. Kita cari yang lain aja. Misalnya adalah penghilang jerawat, enggak ya, penghilang jerawat, penghilang herbal, bukan herbal juga ya, produknya Alparus untuk sabun wajahnya. Terus sabun wajah pria jerawat dan berminyak ini juga eh, kayaknya bisa deh. Jerawat enggak ya? Jadi, nah kalau misalnya udah kehabisan kayak gini, teman-teman tinggal balik aja kata-katanya. Sabun wajah, pria, wajah. Nah kayak gini, biasanya muncul lagi nih, suggest-nya nih. Mana nih? Nggak muncul kan? Lohe. Ntar guys, lemot kayaknya. Nah ini, udah muncul nih. Nah kita lihat lagi, pemutih wajah, udah ya tadi ya, udah kita kumpulin. Komedo, khusus untuk komedo, penghilang hitam. Nah ini teman-teman sebagai contoh aja, khusus untuk komedo bukan penghilang hitam. Nah, sebagai contoh inilah ya teman-teman ya. Katakanlah fungsinya ini untuk produknya Alparus bisa menghilang hitam nih. Nah, jadi kita kumpulin nih kata kuncinya. Sabun, sabun pria penghilang hitam. Sabun pria penghilang. Nah, ini sebagai contoh aja ya, yang saya kumpulin adalah kata kunci. Nanti teman-teman bisa kumpulin sebanyak-banyaknya ya untuk kata kuncinya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah riset kata kuncinya, ya udah dikumpulin kata kuncinya. Sekarang kita cek volume pencariannya dari setiap kata-kata ini. Nah, untuk ngecek volume pencariannya itu di sini ya, di fitur iklanku Shopee ya, teman-teman. Jadi waktu kita login ke Shopee Seller Center, itu kan munculnya nanti tampilannya itu di beranda ya. Tampilannya itu seperti ini, bentar. Nah, kayak gini kan. Kalau misalnya kita habis login. Nah, terus teman-teman klik ini nih, iklan Shopee ya. Diklik iklan Shopee untuk ngeriset volume pencarian ya. Iklan Shopee ini ya di sebelah kiri. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini setelah teman-teman klik iklan Shopee. Selanjutnya teman-teman klik ini buat iklan baru, terus klik ini iklan pencarian. Nah, terus ini ya tambahin produk. Sebagai contoh aja ini satu ya untuk kebutuhan riset aja. Terus kita klik ini tambah rekomendasi kata pencarian dan klik ini tambah kata pencarian. Nah, di sini nih kita akan ngeriset per kata kunci volume pencariannya ya. Kita langsung aja nih, ini kita copy ya kata kunci yang sudah kita kumpulkan. Kita copy, kita paste di sini. Nah, untuk kata kunci sabun wajah pria pemutih itu ada 1952 untuk volume pencariannya. Berarti dalam 1 bulan itu ada orang yang menggunakan kata kunci ini sebanyak ini 1952 ya. Ada customer yang menggunakan segini 1952. Berarti dalam sehari itu ada berapa nih? Jadi kita tinggal bagi 30 hari aja ya, atau bagi 30. Ini kan untuk volume pencariannya itu kan dalam sebulan nih, 1952 ini dalam sebulan. Kalau misalnya ngitungnya sehari, berarti tinggal dibagi 30 aja. 1952 dibagi 30. Berarti dalam sehari ada orang 65, 65 orang yang menggunakan kata kunci ini ya untuk membeli produk sabun wajah. Ada 65. Nah, ini kita tinggal isi aja ya tadi 1952. Ini untuk volume pencariannya per bulan. Terus yang sebelahnya ini adalah per hari ya. Kita kumpulin juga yang per hari supaya kita tahu nih dalam sehari itu kira-kira ada calon customer atau calon traffic ke produk kita segini gitu ya. Tadi berapa tadi? 65. Nah, terus selanjutnya kita riset lagi nih untuk kata kunci yang kedua. Kita copy dulu, terus kita paste. Nah, ini ya sedikit banget ya, ada 343, cuma segini. Ini kita copy juga nih. 343. Berarti 343 dibagi 30 sama dengan 11. Berarti dalam sehari cuma ada 11 orang. Selanjutnya kita riset lagi yang ketiga. Volume pencariannya. Kita paste. Dan ini malah cuma 8 ya.
cuma 8 dalam sebulan, dalam sehari berapa ya? Kalau sehari berarti ya nggak ada ya. Paling kan cuma dikit banget ya, dalam sehari nggak ada nih. Kalau misalnya cuma 8 ini volume pencariannya. Nah, sebagai tips aja teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah riset kayak gini nih ya, udah kumpulin kata kuncinya, terus juga udah riset volume pencariannya per bulan sama per hari. Sebagai tips aja, saat teman-teman itu riset kata kunci, untuk kata kunci yang di bawah 1000 ya, kayak contohnya kayak gini nih, yang sabun wajah pria ini kan cuma 300 nih, terus ini juga cuma 8. Nah ini teman-teman nggak usah pasang nih, teman-teman bisa hapus aja nih kata kunci yang kayak gini, nggak usah dipakai. Jadi untuk volume pencarian yang di bawah 1000 jangan dipakai ya, karena seharinya itu berarti dikit banget ya kalau misalnya volume pencariannya 1000. Kalau misalnya di atas 1000 kan masih lumayan nih, dalam sehari ada 65 gitu. Kalau misalnya tingkat konversi kita 2%, berarti paling nggak ada satu orang lah yang beli ya dari 65 calon pembeli kita ini. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita kumpulin lagi nih ya. Kita cari aja. Teman-teman juga bisa nyarinya di sini ya, di fitur iklan Shopee ini juga. Di sini juga langsung kelihatan volume pencariannya ya. Untuk ngejar kata kunci, kayak contohnya ini nih, sabun pria itu volume pencariannya cukup gede ya, 71.000. Kita bisa kumpulin nih, sabun pria. Volume pencariannya ada 71.000. Kita copy, bentar. Berarti dalam sebulan ada, bentar kita bagi dulu 30. Ada 2000-an ya, ada 2.300. 2.300 nih per hari. Lumayan banyak nih kalau misalnya teman-teman itu kata ini dipasang di judulnya sabun pria. Kita riset lagi ya, coba ya. Sebagai contohnya cuma 3 nih. Misalnya penghilang jerawat nggak sesuai ya dengan Alparus, produknya Alparus. Sabun penghilang jerawat pria, masker penghilang. Kita cari yang pembersih kali ya. Sabun pembersih wajah. Teman-teman juga bisa ketik ya, ketik manual. Kalau misalnya teman-teman punya ide gitu ya kata-katanya. Terus teman-teman cek deh volume pencariannya. Nah ini di atas 1000. Berarti masih lumayan nih. Sabun pembersih wajah nih. Ini tadi volume pencariannya adalah 11.000 ya. Dalam sehari berarti ada, kita bagi 30 dulu, ada 337, 97. Nah lumayan. Nah ini sebagai contoh, misalnya teman-teman udah cek nih kata kuncinya, volume pencariannya segini, per hari segini. Nah kalau misalnya udah terkumpul atau udah terriset semua kayak gini, sekarang kita tinggal pasang judul produknya aja. Sekarang kita tinggal pasang tadi judul produk mana tadi? Ya ini ya. Nah ini. Nah ini kita sekarang tinggal pasang judul produknya aja. Nah saat pasang judul produk ya, ini kan kata kuncinya aja sabun wajah pria pemutih, sabun pria, terus juga sabun pembersih wajah. Nah gimana cara pasangnya? Di sini cara pasangnya ada 3 jenis ya. Masing-masing orang beda-beda ya. Yang pertama dan namanya itu adalah spam kata kunci. Kalau spam kata kunci itu orang biasanya pasangnya itu kayak gini. Ini di copy dulu nih, sabun wajah pria pemutih, di copy, terus dipaste. Terus spasi, terus yang bawahnya ini sabun pria dipasang lagi nih. Dipasang lagi, terus di spasi lagi, yang bawahnya dipasang lagi. Jadi dipasang sendiri-sendiri gini ya. Nah ini yang namanya spam kata kunci. Jadi di sini di kata depannya ada kata sabun, di kata belakangnya juga ada kata sabun ya. Di sini juga ada kata sabun lagi. Jadi spam lah ya, ada banyak kata sabunnya. Terus kata prianya juga ada banyak. Jadi ini yang disebut dengan spam kata kunci. Nah ini apakah salah pakai spam kata kunci kayak gini? Sebenarnya nggak salah teman-teman ya untuk pakai spam kata kunci kayak gini. Sejauh ini nggak salah karena ada beberapa toko saya juga yang masang judul produknya itu kayak gini dan itu masih bagus juga performa produknya. Jadi nggak begitu salah karena algoritmanya si judul produknya Shopee itu dari kiri ke kanan bacanya. Jadi saat ada orang yang ketik sabun wajah pria, berarti masih muncul tuh sabun wajah pria. Terus saat ada ketik orang misalnya sabun pemutih pria, itu juga muncul. Tapi kalau misalnya ada orang yang ketik katakanlah pemutih gitu ya, pemutih pria wajah gitu. Nah, itu nggak muncul tuh kalau misalnya dari kanan ke kiri, karena algoritmanya itu ngebacanya dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya ada yang ngetik sabun, terus katakanlah pria, terus sabun lagi, itu nanti produk kita masih bisa muncul. Terus misalnya ada lagi nih sabun, ada orang yang ngetik ya misalnya sabun
pemutih, pembersih gitu. Nah, itu nanti masih bisa muncul produk kita. Karena kan ngebacanya dari kiri ke kanan kan kata-katanya. Dari sabun, terus ke kanan pemutih, terus ke kanan lagi pembersih. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngetik sabun, terus sabun, pemutih, terus pria gitu ya, katakanlah sabun, pemutih, bentar. Kalau misalnya dari kanan, misalnya ini dia, sabun, pemutih wajah gitu misalnya, dari kanan ke kiri. Nah, itu nggak muncul tuh. Karena kan algoritma dari kiri ke kanan kan untuk kata-katanya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pasang kayak gini juga nggak salah ya, masih bisa juga. Cuma kalau misalnya kayak gini kan nggak enak dibaca kan ya. Kalau customer mau udah keklik produk kita terus ngebaca judulnya, kok aneh judulnya ya, itu kan nggak enak dibaca gitu. Nah, jadi kekurangannya spam kata kunci adalah ya di situ nggak enak dibaca ya waktu ada pembeli gitu ya yang udah klik. Cuma nggak salah untuk spam kata kunci masih bisa dipakai ya. Nah, itu adalah biasanya orang masangnya salah satunya itu spam kata kunci. Terus yang kedua, ada juga orang yang pasangnya itu adalah saya nyebutnya adalah ini ya, optimasi kata kunci kayak gini. Biasanya orang masangnya itu. Jadi ini kan kata-katanya sabun wajah pria pemutih. Nah, biasanya orang copy dulu sabunnya. Jadi algoritmanya kan dari kiri ke kanan. Dari paling kiri nih, yaitu adalah kata sabun kan. Sabun dipaste sama dia, terus kata prianya juga dipaste sama dia ya, dari kiri ke kanan kan. Kata pria. Terus kata sabun wajah pria. Oke, wajah dulu kayaknya ya. Bentar, ini sabun wajah pria, terus pemutih, terus pembersih. Nah, ada juga yang kayak gini nih. Sabun wajah pria pemutih pembersih. Jadi kalau misalnya ada orang yang ketik sabun wajah pria pembersih, nanti produknya masih bisa muncul. Terus misalnya lagi ada orang yang ketik sabun wajah pria pemutih gitu. Nanti juga produknya bisa muncul gitu ya. Jadi kan algoritma dari kiri ke kanan. Ada juga yang masangnya kayak gini teman-teman ya. Cuma kalau kekurangannya kayak kalau misalnya masangnya kayak gini, nanti ada orang yang search gitu ya, pemutih wajah pria, produknya agak susah untuk munculnya ya. Karena kan ini kan pembersihnya dari kanan kan, ada di sebelah kanan sendiri kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang klik pembersih wajah pria, agak susah untuk produknya itu muncul ya. Ini kekurangannya nih, salah satu kekurangannya judulnya. Jadi itu sih ada dua jenis ya, yang saat kita masang judul itu ada dua jenis tipe orang ya yang masang. Dan keduanya itu nggak salah ya, dan juga keduanya memiliki kekurangannya juga masing-masing. Nah kalau saya sendiri biasanya sih masang judulnya ya kayak gini teman-teman ya, karena lebih enak dibaca nih dibandingkan yang pertama tadi yang spam ya. Kan kelihatan aneh kalau yang spam pertama tadi. Karena biasanya yang cuma kayak gini aja udah perform juga. Jadi saranku sih untuk teman-teman ya, waktu pasang judul seperti ini aja sih dibandingkan yang spam ya. Karena kalau spam kan nggak enak dibaca, terus customer juga bakalan ragu gitu kan. Siapa tahu ini nanti produknya nggak original atau kayak gimana, malah kepikiran kayak gitu kan. Takutnya kan kayak gitu customer. Jadi lebih baik sih saya saranin pas pasang judul itu yang pakai tipe kedua aja ya, yang kayak gini teman-teman ya. Jadi di copy dari kata-kata dari kiri dulu ya, di copy sabunnya, terus kata wajahnya di copy satu persatu gitu ya. Kayak gitu untuk pemasangan judul produknya teman-teman ya. Sip, sekarang kalau misalnya udah bisa ya masang judul produk, sekarang kita tinggal isi kategorinya aja nih. Yaitu untuk kategorinya kesehatan kali ya, perawatan dan kecantikan. Perawatan dan kecantikan, perawatan pria, pembersih wajah, perawatan wajah, terus pembersih wajah. Nah ini juga teman-teman ya waktu pasang kategori juga jangan sampai salah ya. Karena nanti kalau misalnya teman-teman pasang kategorinya itu nggak sesuai atau salah, itu bakalan ngerusak ke performa produk juga. Jadi kalau misalnya ini kan tadi kita kan masang judulnya kan sabun wajah ya untuk pembersih ya. Jadi bisa disesuaikan nih kategorinya ya, yaitu mulai dari yang ini dulu tadi, yaitu perawatan dan kecantikan, terus perawatan pria, perawatan wajah, terus dicari yang pembersih wajah ya kategorinya. Jadi jangan sampai salah ya. Nah sekarang kalau udah kita klik lanjut nih. Nah pemasangan judul udah, terus selanjutnya adalah foto produk ya sekarang ya.
Untuk foto produk sendiri kan di sini tuh ada 9 slide ya yang disediakan sama Shopee nih. Dari yang foto utama sampai slide-slide selanjutnya ya sampai 8 atau kalau di total adalah jumlahnya 9. Nah, ini kalau bisa sih semaksimal mungkin teman-teman. Kalau bisa 9-9-nya dikasih semua nih foto produknya. Biar sistem dari Shopee-nya atau algoritma Shopee-nya juga ngebaca gitu ya. Karena ini juga salah satu tips juga ya dari orang kampus Shopee-nya atau dari pembelajaran atau orang yang training Shopee biasanya itu katanya kalau misalnya kita pasang 9 produk ini, foto produk kita pasang semua itu biasanya performanya lebih bagus dibandingkan dengan foto produknya yang cuma dikit teman-teman. Jadi saranku kalau misalnya teman-teman itu foto produknya ada 9, kalau bisa dipasang semua ya. Nah, cuma pasangnya itu jangan sampai awur-awuran teman-teman ya. Untuk foto utama ini usahakan fotonya itu menarik, terus juga eh, orang itu pengen klik gitu ya. Intinya untuk foto utama ini adalah usahakan fotonya teman-teman ini untuk utama adalah fotonya menarik untuk diklik ya. Karena kalau misalnya foto utama ini nanti itu bakalan munculnya itu di sini teman-teman. Nah, di paling depan sini ya yang akan bersaing nih. Kalau misalnya di foto utama ini teman-teman itu pasangnya jelek ya atau nggak menarik untuk diklik ya si customer bakalan klik produk kompetitor gitu ya. Nah, gimana sih cara ngebuat foto produk yang menarik gitu ya untuk foto utama ini untuk dipasang di foto utama? Pertama teman-teman bisa ini ya tambahkan kayak gini nih. Aku ada salah satu contoh ya untuk foto produknya itu tadi udah aku siapin nih. Nah ini foto pertama nih kayak gini udah lumayan bagus teman-teman ya. Jadi kita tampilin produknya, terus juga kita jelasin juga nih produknya yaitu adalah face wash ya, atau face up kalau di Alparus ya. Terus kita jelaskan juga nih sabun wajah yang diformulasikan khusus untuk jenis kulit pria atau mungkin untuk jenis kulit sensitif gitu ya. Nah teman-teman bisa tambahkan kayak gini ya untuk foto utamanya ini, yang intinya itu menarik untuk diklik ya untuk foto produknya itu. Jangan lupa juga untuk ditambahkan background ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita cuma backgroundnya warna putih, menurut saya sih kurang menarik gitu ya. Jadi kalau bisa ditambahkan background juga, entah itu warna hitam atau mungkin warna abu-abu kayak gini juga, itu bisa teman-teman ya. Bisa disesuaikan aja nanti teman-teman. Oh ya, untuk ngedit foto produknya sendiri, teman-teman bisa cek di YouTube banyak ya, gimana cara edit foto produk gitu ya. Bisa pakai aplikasi di Android, kayak misalnya Pixel Lab, atau bisa juga pakai aplikasi di komputer, kayak Photoshop, atau mungkin bisa pakai Canva juga ya. Jadi bisa disesuaikan aja untuk edit foto produknya. Intinya untuk foto utama ini adalah menarik untuk diklik dan juga berbeda ya dibandingkan dengan kompetitor kita. Jangan sampai sama nih. Jangan sampai sama kita mungkin copy paste dari foto produknya ini gitu ya. Jangan teman-teman ya. Nanti malah bersaing teman-teman. Kalau bisa dibedain gitu ya. Bedakan gitu. Oke, gitu. Tips untuk foto produk yang pertama nih. Terus selanjutnya untuk slide yang kedua nih. Slide kedua ini saranku adalah teman-teman bisa pasang untuk manfaatnya nih. Sebagai contoh nih adalah kayak gini. Nah ini slide keduanya teman-teman ya. Oke bentar masih belum muncul. Masih belum muncul juga lah. Ini udah muncul. Ini kenapa ini jaringannya? Oke aku mungkin buka manual aja kali ya. Oke tunggu bentar teman-teman ya. Nggak bisa muncul tadi loh. Lalu udah aku klik kayak gini tuh. Nggak bisa preview ya. Oke deh tunggu ini dulu deh. Bentar ya aku minum dulu ya. Ini juga nggak muncul loh. Bentar ya. Bentar guys. Waduh, waduh. Ini jaringannya nih. Mungkin aku close dulu deh yang tadi ya. Kayak ini biar nggak nge-lag. Ini juga tadi udah. Eh, di gambarnya mana tadi? Oh ini di zoom gini bisa kali.
Nah, kayak gini aja deh ya. Teman-teman udah kelihatan kan ya? Untuk slide keduanya nih, kayak gini teman-teman. Bisa teman-teman jelaskan ya untuk fungsinya kayak gini. Contohnya nih, pembersih wajah yang efektif ya. Terus juga ini solusi untuk wajah berjerawat. Jadi teman-teman jelaskan nih fungsi dari face wash-nya ini apa aja ya. Teman-teman bisa cek aja ya di produk knowledge-nya Alparus kan ada tuh di bannernya tuh. Nah, teman-teman bisa sesuaikan aja nanti nih diedit kayak gini. Jadi ditampilin foto produknya di sebelah kanan, terus diedit fungsi-fungsinya nih ya, dijelaskan di slide kedua. Lalu untuk slide ketiga, teman-teman bisa tambahkan yang kayak gini nih, yaitu untuk bahan-bahannya ya. Untuk slide ketiga ini nih, bahan-bahannya apa aja nih bisa ditampilin juga di slide ketiga. Terus untuk slide yang keempat, teman-teman bisa jelaskan lebih spesifik lagi nih, kayak gini ya. Bisa dijelaskan eh, sama tampilan wajahnya gitu ya, wajah bersih dan jerawat, terus dijelaskan kayak gini. Nah, intinya untuk setiap slide-nya itu dimanfaatkan teman-teman ya. Ininya yang pertama itu slide keduanya jelaskan tentang manfaatnya, ya manfaat dari produknya. Terus yang ketiga adalah bahan-bahannya. Terus yang keempat kalau bisa sih cara pemakaiannya juga teman-teman ya. Di slide keempat cara pemakaian produknya itu kayak misalnya dibasahkan dulu wajahnya, terus setelah itu tuangkan sabunnya ke telapak tangan sebesar biji apa gitu ya, misalnya sebesar uang logam gitu ya untuk tuangkannya atau secukupnya gitu, tuangkan sabunnya. Terus selanjutnya tinggal dioles ke wajah atau diratakan ke wajah. Intinya di slide keempat adalah cara pemakaiannya ya. Terus slide kelima teman-teman bisa tambahkan sekreatif teman-teman, mungkin bisa ditambahkan kayak gini ya, ditampilin wajahnya terus juga dijelaskan detailnya lagi. Terus untuk kayak gini juga ya. Intinya setiap slide kalau bisa ditambahkan gitu teman-teman ya, dioptimalin. Kayak yang penting sih cara pemakaian, manfaat atau fungsi dari produknya, terus juga bahannya. Ketiga itu sih biasanya saat kita itu jualan produk skincare ya, yaitu cara pemakaian, fungsi dari produk tersebut sama bahannya. Kayak gitu untuk foto produknya ya. Terus juga jangan lupa juga ditambahkan video produk teman-teman ya. Video produk ini juga penting karena video produk bisa membuat konversi di toko kita naik ya. Konversi itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini belum tahu ya. Konversi itu adalah jumlah orang yang beli ya, jumlah pengunjung yang beli di produk kita. Jadi misalnya ada 1.000 pengunjung nih, atau dari 1.000 orang yang klik produk kita. Ternyata dari 1.000 orang yang klik itu cuma ada 1 orang gitu yang beli. Berarti kan nilai konversi kita adalah 0,1%. Jadi itu konversi ya, jumlah orang yang beli. Nah, ini video produknya teman-teman bisa tambahin. Untuk video produk sendiri, saya ada referensi nih. Yaitu adalah kayak gini misalnya ya. Yaitu cara pemakaiannya. Atau kalau nggak misalnya teman-teman nggak punya video cara pemakaiannya, teman-teman bisa pakai aja ya video produk yang diberi sama Alparus. Kan pasti udah dikasih kan tentang video produknya ya. Ini coba kita cek deh. Nah, ini juga bisa teman-teman ya tambahkan ya produk tokonya siapa nih. Teman-teman bisa tambahkan juga video produknya. Intinya ada video produknya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman niat gitu ya, teman-teman bisa bikin yang lain ya selain kayak gini ya dari Alparusnya langsung. Teman-teman bisa uh, videoin cara pemakaiannya ya, pakai model apa gitu atau kayak gimana gitu teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman langsung praktekin sendiri terus di videoin gitu ya. Intinya ditambahin video biar nilai konversi di kita itu naik. Kayak gitu untuk videonya. Oh ya, untuk cara upload videonya gampang banget teman-teman, tinggal klik aja ya. Tinggal klik, nanti teman-teman tinggal tambahkan videonya aja. Misalnya ini gitu ya videonya. Nah, teman-teman tinggal tambahkan. Nah, karena ini videonya itu size-nya itu lebih dari 30 MB, jadi nggak bisa ditambahkan. Jadi waktu namain video itu adalah 1 menit teman-teman ya, maksimal itu 1 menit nih durasi videonya. Terus untuk size atau ukuran videonya itu nggak boleh lebih dari 30 MB ya, biar bisa ditambahkan. Kayak gitu untuk video produk. Nah, kalau misalnya judulnya udah dioptimasi, terus videonya juga udah ditambahkan, terus foto produknya juga dioptimalkan. Setelah itu, sekarang kita tinggal optimasi deskripsi produknya aja nih. Nah, kalau untuk jualan produk sabun kayak gini, deskripsi produknya itu teman-teman bisa pertama adalah penjelasan dulu nih ya, produknya. Di sini sebagai contoh ini adalah face wash organik merupakan sabun muka herbal. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan produknya Alparus gitu ya. Produknya ini kayak gimana nih?
sabun muka wajah khusus untuk pria gentleman atau untuk pria alpha gitu ya. Teman-teman bisa jelaskan di sini paling atas atau di paragraf paling atas ya untuk judul produknya. Terus untuk paragraf yang keduanya, teman-teman bisa tambahkan nomor BPOM-nya ya, biar orang itu tahu nih kalau misalnya produk ini itu udah ter-BPOM loh ya, udah terbadan verifikasi loh sama BPOM. Jadi aman nih produknya. Nah, teman-teman bisa tambahkan nih nomor BPOM-nya gitu ya di paragraf kedua. Terus di paragraf ketiganya, teman-teman bisa tambahkan manfaatnya ya, manfaat produknya. Di Alpalus kan ada tuh manfaat fisik sama manfaat emosional ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan ya, manfaat fisiknya itu apa aja dari sabun wajahnya, terus manfaat emosionalnya juga apa. Teman-teman bisa tambahkan ya di paragraf ketiga sama paragraf keempat. Terus paragraf kelimanya, teman-teman bisa jelaskan cara penggunaannya nih, atau cara pemakaiannya untuk sabun wajahnya. Walaupun dirasa nggak penting gitu teman-teman ya, karena kan sabun wajah, siapa sih yang nggak tahu cara gunain sabun wajah. Nah, teman-teman jangan anggap remeh kayak gitu, karena biasanya ada customer juga yang nggak tahu gitu ya cara pemakaiannya kayak gimana. Siapa tahu ada khususnya, atau mungkin cara buka tutupnya gitu ya, cara buka packagingnya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa jelaskan di deskripsi ini untuk cara penggunaannya. Terus setelah cara penggunaannya adalah bahan-bahannya teman-teman ya, bahan dasarnya ya dari produk tersebut, dari produknya Alparus nih. Bahan dasarnya apa aja? Teman-teman bisa tambahkan di paragraf selanjutnya. Nah, kalau ini sih tambahan aja teman-teman ya, kayak misalnya ini produk produk ini tuh nggak mengandung SLS atau bahan berbahaya gitu ya, tidak mengandung paraben, tidak mengandung silikon dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan ya, disesuaikan dengan produknya. Kayak gitu untuk optimasi deskripsi ya. Jadi saya ulangi lagi untuk optimasi deskripsi, untuk paragraf pertama tadi teman-teman bisa tambahkan penjelasan tentang produknya ya, yaitu adalah sabun muka kayak gini ya intinya. Teman-teman bisa sesuaikan aja nanti dengan produknya Alparus. Terus di paragraf keduanya teman-teman bisa tambahkan nomor BPOM-nya. Terus di paragraf ketiga adalah manfaat fisik sama manfaat emosional di paragraf keempat. Lalu paragraf kelima adalah cara penggunaannya, dan paragraf selanjutnya adalah bahan-bahan dasarnya teman-teman. Kayak gitu untuk optimasi deskripsi ya. Sekarang selanjutnya adalah kita tinggal isi spesifikasi ya. Kayak mereknya nih teman-teman bisa tambahkan aja, yaitu adalah Alparus ya. Alparus, tipe paketnya adalah paket bundle ya, atau paket hemat. Terus formulasinya untuk produknya Alparus itu apa nih, cair atau gel ya, bisa disesuaikan teman-teman ya. Komposisinya juga bisa dilihat tadi dari bahan dasarnya. Terus selanjutnya adalah tanggal kadaluarsanya, bisa dicek juga ya di packaging produknya. Terus masa penyimpanannya itu berapa bulan, ukurannya berapa, negara asalnya siapa ya, bisa lengkapi semua nih. Ini wajib diisi semua teman-teman ya, jangan sampai ada yang kosong. Karena kalau misalnya nanti ada yang kosong, performa produk teman-teman juga bakalan kurang nih. Jadi kalau bisa diisi semua ya untuk spesifikasi ini. Kalau misalnya udah spesifikasi, selanjutnya adalah variasi nih sekarang ya, atau informasi penjualan. Nah, di sini teman-teman juga bisa gabungin nih dari variasi. Jadi nggak hanya jualan sabun wajah doang atau face up-nya doang ya. Tapi teman-teman juga bisa jual yang sabun badannya ya. Sebagai contoh adalah produk ini nih dari kompetitor yang ini. Nah, ini dia kan untuk foto utamanya itu ini ya, face up dan juga ininya. Nah, terus di variannya itu ada banyak nih, ada rest off, ada dirty, ada kayak gini. Nah, teman-teman bisa tambahkan kayak gini juga untuk di variasinya, atau teman-teman cuma jualan khusus untuk face wash-nya aja ya. Pas di variasi, teman-teman bebas sih di sini ya untuk variasinya ini. Cuma kalau saranku sih, eh, kalau judulnya itu kita udah mengarah ke sabun wajah pria, ya di variasinya adalah khusus untuk sabun wajah pria aja teman-teman ya. Jadi nggak usah ditambahkan variasi. Kecuali nanti kalau untuk judulnya itu untuk paket lengkap gitu ya, atau apa gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan di variasinya. Oke, kayak gitu ya. Di harganya nanti teman-teman tinggal isi, stoknya juga tinggal isi, disesuaikan ya. Selanjutnya beratnya juga bisa disesuaikan sama ukuran paketnya ya, biar nggak sampai rugi ongkir. Jangan sampai beratnya ini salah salah ini teman-teman ya, salah kira-kira, salah ketik kita. Karena nanti kalau misalnya katakanlah berat produk kita aslinya adalah 1 gram, 1 kilo gitu misalnya, ya, tapi di sini cuma kita isi 100 gram. Nanti ongkirnya bakalan kepotong atau ditanggung sama kita nanti.
Jadi kita dikenain potongan ongkir kalau beratnya itu nggak sesuai. Jadi jangan sampai salah ya waktu teman-teman itu ngisi berat produk. Ukuran paket juga sama ya. Jadi waktu packing tuh diukur juga kalau bisa ya ukurannya itu berapa kali sentimeter. Katakanlah di sini untuk panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 3, panjang lebar tingginya adalah katakanlah 4 gitu ya. Jadi bisa disesuaikan atau bisa diukur ya. Biar nggak sampai kita torok ongkir. Terus selanjutnya di bawah sendiri adalah pre-order atau tidak ya. Jadi kita pilih tidak aja karena kan produk kita ini bukan produk pre-order ya. Terus kondisinya juga baru. Setelah itu adalah SKU induk. Nah, kalau SKU induk ini teman-teman juga bisa isi sesuai teman-teman ya. Jadi ini hanya stock keeping unit aja ya atau tanda aja. Biasanya sih saya cuma kasih A1 gitu. Selanjutnya kalau udah teman-teman tinggal klik simpan dan tampilkan teman-teman. Oh ya, di sini kita belum isi ya. Untuk masa penyimpanannya tadi ya di spesifikasi. Bentar ya, kita isi dulu. Ini kita sebagai contoh aja, jadi saya isinya ngawur ya. Tadi teman-teman nggak boleh ngawur ya, harus ini disesuaikan dengan produknya ya untuk spesifikasi ini. Biar produknya bisa perform. Kalau udah kita klik, lanjutkan. Oh ya, harganya tadi belum kita isi juga. Hanya misalnya kayak gini, stoknya disesuaikan. Dan kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, udah deh teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk upload produk itu. Gampang kan? Yang penting adalah pertama dari judul produknya dulu ya. Yang penting adalah judul produknya teman-teman harus optimasi benar-benar. Karena judul produk ini adalah salah satu hal yang menjembatani kita. Hal yang menjembatani produk kita bertemunya dengan calon konsumen atau konsumen kita ya, yaitu adalah judul produk. Karena di Shopee kan untuk mencari sesuatu kan harus di-search dulu ya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman judulnya nggak optimal, katakanlah ada orang yang ngetik sabun wajah pria, nanti teman-teman nggak bakal muncul produknya kalau misalnya judulnya nggak optimal gitu ya. Sip. Oh ya, untuk judulnya juga saya lupa tadi ya, belum ngasih tahu juga nih judulnya nih. Ada tambahan teman-teman untuk judul produk, bentar. Jadi untuk judul produk sendiri juga di setiap awal kata ya itu harus menggunakan huruf balok atau huruf besar. Katakanlah ini dari kata sabun itu huruf S-nya harus huruf besar gitu ya. Dari kata wajah huruf B-nya di awal katanya harus menggunakan huruf besar nih. Terus dari kata pria juga huruf B-nya harus menggunakan huruf besar. Kenapa? Karena ini itu sesuai dengan rekomendasi dari Shopee-nya sendiri. Jadi teman-teman baca-baca aja deh ya di kampus Shopee itu, di PowerPoint-nya kampus Shopee itu pasti ada tuh. Waktu kita pasang judul produk itu harus di setiap awal kata harus menggunakan huruf besar ya, biar performanya itu lebih oke ya, perform. Nah, teman-teman bisa isi nih, setiap awal kata harus menggunakan huruf besar. Terus juga kalau misalnya ini kan kita jadi reseller gitu ya, terus Alparus ini kan brandnya. Nah, teman-teman itu juga bisa tambahkan brandnya ini di paling depan atau kalau enggak di paling belakang ya. Jadi misalnya di sini teman-teman bisa tambahkan nih Alpha Rules jadi ya di paling depannya atau mungkin teman-teman juga bisa atau boleh ditambahkan di paling depan. Jadi di kata kunci paling depan ini kita fokusnya ke sabun wajah aja gitu ya. Sip, kayak gitu sih untuk tambahan dari judul produk ini teman-teman. Kita tinggal klik update aja. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk cara upload produk yang baik dan benar ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa dipraktekin ya. Oh ya, di sini sebagai tips aja ya. Kalau misalnya tokonya teman-teman itu udah jalan atau produknya itu udah jalan gitu ya, udah ada orderan tiap hari, walaupun cuma satu, itu jangan dirubah ya judul produknya ya. Siapa tahu nanti teman-teman habis saya jelasin kayak gini ya tentang cara optimasi judul, terus teman-teman ngira judul produknya ini kurang bagus gitu atau kurang perform. Nanti terus teman-teman ganti gitu judul produknya. Nah, kalau misalnya teman-teman judul produknya ganti, sedangkan produknya teman-teman itu sebelumnya udah rutin dapat penjualan, takutnya nanti malah jelek ya performa produknya. Jadi jangan sampai teman-teman itu ganti judul produknya ngawur gitu ya. Yang diganti itu judul produk yang ke produk yang belum dapat penjualan, itu bisa diganti tuh judul produknya. Tapi kalau untuk produk yang udah dapat penjualan, judulnya jangan diganti. Karena nanti bakalan ngaruh ke performanya. Takutnya nanti malah turun gitu kan. Jadi seperti itu sih ya. Jangan diganti untuk judul produk yang udah ngasilin atau udah ngasilin penjualan. Gantilah judul produk yang belum ngasilin penjualan. Sip, seperti itu untuk optimasi produknya ya.